5 tahun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin ibu kota. Selama menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta, Anies telah mengutarakan kepada publik sejumlah prestasi dan pencapaian kebijakannya. Pencapaian Anies menjadi hal penting sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama memimpin DKI Jakarta. Berikut daftar pencapaian yang dibanggakan Anies selama dirinya memimpin Jakarta. Pertama, Jakarta International Stadium. JIS adalah stadion sepak bola yang berlokasi di daerah Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Anies mengatakan JIS adalah mahakarya yang dibangun sepenuhnya oleh warga Indonesia. Ia menyebut pembangunan JIS merupakan bukti penuntasan janji yang ia sampaikan kepada The Jackmania pada 5 tahun lalu. Anies menuturkan JIS tidak akan terwujud tanpa dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Persija Jakarta, The Jackmania yang memberi kepercayaan penuh kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan stadion berkapasitas 82.000 penonton tersebut. Perjuangan ini diawali modal pertama, modal terutama untuk bisa bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari The Jackmania. Dari mulai saat direncanakan, dari saat janji itu diungkapkan 5 tahun yang lalu, janji membangun stadion itu diungkapkan, dan The Jack bersedia mempercayai janji itu. The Jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu. Klub Persija Jakarta sebelumnya sudah memiliki stadion sendiri di Menteng. Namun kemudian stadion ini dirobohkan dan kini dijadikan Taman Menteng. Adapun Stadion Lebak Bulus sebentar lagi nasibnya juga akan sama, dirubuhkan untuk kemudian dijadikan stasiun Mass Rapid Transit. Bahkan saat Jokowi menjadi presiden dan digantikan oleh Basuki Cahayapurnama, Persija sempat berkonflik dengan Ahok. Persija dari punya mereka, masa sih nggak ada goodwill-nya punya Pemprov? Kan lucu gitu loh. Saya juga bingung. Kalau memang nggak boleh Pemprov punya saham, ya kan kita punya BUMD. Kenapa sih Persija dulu nggak dikuasai oleh BUMD semua? Orang Persija punya kita kok. Kenapa kasih perorangan begitu? Namun berbeda dengan Anies Baswedan. Sama juga, gue kasih tahu ya, pertandingan terakhir kalau bukan Pak Anies yang nelfon, kita nggak akan bisa main di GBK. Gue bicara jujur, pertandingan terakhir kalau Pak Anies yang nelfon, kita nggak akan bisa main di GBK. Kedua, Formula E. Ajang balap mobil listrik atau Formula E sukses digelar di DKI Jakarta. Sirkuit balapan Formula ini berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Anies menyebut suksesnya ajang balapan mobil listrik yang masuk dalam rangkaian acara Jakarta Hajatan itu berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh penjuru dunia. Ia juga mengatakan balapan mobil Formula E telah membuat mata dunia tertuju ke Jakarta dan Indonesia. Lebih seru, lebih seru, dekat kan. Sebetulnya paling seru memang makin dekat sama track, makin kerasa ya. Kemarin juga ketika nonton kita di dekat track itu lebih terasa. Jadi menikmati keseruan. Ya. Jadi kami naik mobil dari rumah dan seperti juga penonton yang lain, parkirnya di Kemayoran, dari Kemayoran terus naik shuttle sama-sama. Jadi saya bersyukur bisa menikmati semua rentetan yang kita, kalau dulu kan bagian merencanakan ya, kalau sekarang bagian merasakan gitu. Saya percayakan kepada teman-teman yang sekarang mengelola untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dan itulah nature-nya begitu. Sekarang sudah ada yang mengelola, sudah ada manajemen, biarkan manajemen itu mengambil keputusan. Ketiga, aplikasi Jakarta Kini. Anies membanggakan aplikasi digital Jakarta Kini yang digunakan Pemprov DKI Jakarta sebagai pusat informasi dan juga penanganan COVID-19 dalam forum bertajuk Urban 20 Talk, Kota Desa Pemuda di Era Digital yang digelar beberapa waktu lalu. Anies membagikan pengalaman Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola digitalisasi layanan Jaki, terlebih pada keadaan pandemi COVID-19. Ia juga menyebut Jaki merupakan capaian non-fisik yang
sangat besar. Ia menyebut Jaki sebagai super apps. Jaki adalah capaian non-fisik yang sangat besar. Super apps yang di dalamnya ada banyak layanan publik, dari mulai aduan yang bisa di-tracking prosesnya oleh warga, sampai kebutuhan melakukan vaksinasi bagi warga ber-KTP DKI. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas peran dari Komisi Informasi Pusat dan Daerah Provinsi DKI Jakarta membantu Provinsi DKI untuk memberikan informasi dengan cepat, dengan tepat kepada masyarakat. Kolaborasi yang baik antar badan publik, yaitu Pemprov DKI Jakarta, Komisi Informasi, dan masyarakat, ini sangat krusial untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik serta menjadi bagian dari upaya memberikan jaminan informasi publik kepada seluruh warga Jakarta dalam suasana pandemi ini, di mana akurasi keapaadaannya menjadi sangat penting. Keempat, integrasi transportasi. Anies memamerkan pembangunan Jakarta sebagai kota berketahanan iklim pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam forum diskusi internasional kota-kota anggota C40 bersama Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Saat ini, Jakarta telah bertransformasi dari pembangunan yang berbasis mobil ke pembangunan yang berbasis transit. Anies juga menyebut DKI Jakarta memiliki target menekan emisi karbon hingga 0 pada tahun 2050 mendatang. Terkait hal itu, ia juga sempat menceritakan langkah-langkah yang diambil guna mengurangi emisi di kota Jakarta. Lagi. Berangkatnya sekitar jam 7 pagi dan pulangnya itu paling cepat sekitar jam 6 sore. Biasanya saya ke Jakarta tuh naik KRL. Karena kebetulan saya orang Bekasi ya, jadi saya tuh naiknya dari stasiun Bekasi atau dari stasiun Kranji yang langsung arah ke stasiun Cikini. Untuk rute sehari-hari, karena kebetulan kantor aku ada di daerah TB Simatupang dan rumah aku di Ciledug, aku naik Transjakarta dari halte Adam Malik, terus menuju ke halte Tendean. Habis dari halte Tendean nih jalan sedikit atau kadang-kadang juga naik ojek online ke halte Mampang. Habis itu lanjut ke halte Pertanian. Dari halte Pertanian lanjut deh, dari situ naik ojek online ke kantor terdekat. Anies mengklaim sudah menghilangkan kebiasaan ngetem dari angkutan umum di Jakarta dengan program Jaklingko. Dengan program itu, sopir angkutan umum tidak perlu menepi di pinggir jalan dalam waktu lama. Hari ini, Metro Mini dan lainnya tidak akan ngetem karena bayarnya pemerintah ke operator per kilometer. Warganya bayarnya per 3 jam 5.000. Silahkan gonta-ganti tanpa tambahan, kata Anies di Masjid UGM. Berubahnya kebiasaan sopir yang tidak lagi ngetem diharapkan bakal membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum. Jika jumlah kendaraan pribadi di jalanan Jakarta berkurang, maka kemacetan juga berkurang.